Gimana aku ngomongnya? Kok ibu-ibu? Teteh-teteh, teteh-teteh. Ibu-ibu nanti kami ada teteh-teteh sampai tinggi di depan. Jadi ini ya, teteh-teteh ini ya. Hari ini kita mulai dulu. Kalau nomor udah tahu ya, nomor itu ya isinya ya nomor pasti. Mulai dulu nomor. Kalau nama peserta tahu ya isinya siswa pasti. PH ya. PH itu singkatan dari penilaian harian. Nah, di situ nanti kita kan mengumpulkan nilai akhir itu 2 kali, semester 1 sama semester 2. Tapi untuk PH standarnya, jadi kayak gimana ya? Setidaknya dalam 1 semester kita itu 3 kali ulangan. Nah, kenapa ini saya suruh bawa buku? Nah, buku ini semester 2, begitu ya? Semester 2 ada berapa bab? Sekitar 6 bab. Jadi 1 semester itu isinya 6 bab. Kalau PH itu ada 1 sampai 3, berarti per 2. Berarti per 2 bab kita ulangan, begitu ya? Atau gini, kan ada bab-bab yang agak susah. Jadi nggak semua bab itu mudah gitu ya. Ada yang mungkin babnya mudah dirapel jadi 3 bab, 2 bab, baru ulangan harian. Saya singkatannya PH. PH itu penilaian harian, bukan penilaian yang setiap hari kita lihat. Oh, siswa ini bagus, siswa ini jelek, bukan gitu. Namun singkatannya agak aneh ya, penilaian harian. Tapi itu deskripsinya ulangan harian. Dalam 1 semester setidaknya Bapak Ibu sekalian harus melakukan ulangan sebanyak 3 kali, minimal nih. Ya. Terus nanti diisi di bagian sini kolom-kolomnya. Aduh, ibu butuh operator nggak? Boleh. Ya. Ibu berapa? Ditunjuk aja kali ya? Ya, teh ya. Di bawah berapa? Ya teh mah duduk hadap sana sama apa? Oh ya. Itu tak hadapin sini karena HDMI-nya di sebelah itu jadi terlalu apa namanya? Terlalu muter kan dari sana. Ke sana teh. Lah, terus. Majuin meja ini. Ya. Kalian teman-teman. Asisten baru Ibu Alfi, Ibu Dewa ini asisten Ibu Dewa. Nah gitu ya PH. PH itu ya biasalah ulangan semester. Ibu kalau sekarang ini misalnya saya baru tahu ternyata dalam 1 semester harus melakukan ulangan 3 kali dan sekarang kita harus ngumpulin nilai akhir. Gimana solusinya? Gak apa-apa. Kalau untuk tahun ya, kalau untuk semester ini nembak nilai aja lah. Maksudnya nembak nilai itu ya pantasnya gimana, nanti Bapak Ibu misinya sesuai naluri. Jadi kan tahu kan siswa ini harusnya dapat berapa, ini dapat berapa. Soalnya kalau untuk sekarang ngebut ulangan harian nggak mungkin. Sebenarnya ini pengetahuan untuk input nilai ini jangka waktunya untuk semester depan. Dipakai sekarang juga bagus. Cuman kalau untuk aplikasinya yang penilaian harian, Bapak Ibu paling bisanya mulai semester depan ya. Dalam 1 semester minimal kita harus ulangan 3 kali untuk mengisi pelajaran PH 1 sampai PH 3 di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi sini setelah PH itu namanya PTS. PTS itu ada singkatannya penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester adalah penilaian yang kita lakukan 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan pertama sebelum PAS, namanya PTS. Tapi kalau di Al-Amin biasanya kalau PTS itu dikembalikan ke ibu guru masing-masing. Jarang nggak pakai CBT ya, computer based test nggak pakai. Nah PTS biasanya kita yang handle kayak ulangan-ulangan biasa lah. PTS ini masukin di sini. Nah ini yang PAS.
tabel 3 macam nilai. Satu PH itu ulangan, kedua PTS. PTS itu yang 3 bulan awal, terus habis itu kita 3 bulan lagi PAS. Setelah ini dimasukkan semuanya nilainya ini A, B, C, D, berarti ini sudah dipenuhi Bapak Ibu semua, ada 5 kolom. Nah ini KKN. KKN itu ada singkatannya apa tuh? Kriteria. Kriteria kelulusan minimal. Jadi batas nilai yang harus dicapai siswa kita. Jadi misalnya kalau nilainya 60 di bawah 70 itu sebenarnya udah tuntas belum KKN-nya. Apa sih Bu kita KKN? Kriteria ketuntasan kelulusan, ketuntasan bisa, kelulusan bisa minimal. Jadi siswa dikatakan lulus kalau nilainya udah 70. Kalau sebelum 70 Bapak Ibu pasti pernah dengar yang namanya remedial. Nah, remedial itu dilakukan ketika siswa belum lulus secara KKN. KKN tadi yang kita bagian 70. Kalau tahun-tahun zaman Pak Lupi itu baru masih 65. Sekarang sepakat 70. Nah ini nggak usah diganti. Kalau nanti dikasih format, nanti kan disebar lagi di format baru. Nggak usah diganti. Ya udah 70 sampai bawah. Makanya ini saya blok biru. Ini tidak usah bingung, Bapak Ibu terlewatin aja. Oke, NA. Apa sih NA? Nilai akhir. Nilai akhir ya, nilai yang kita perlukan untuk mengisi rapor. Cuman Bu, ini kok ada 2 sih? NA di sini, nilai rapor di sini. Kenapa nggak salah satu? Dan juga NA nilai akhir di sini juga nilai rapor. Kenapa ada 2? Karena ini ada nilai-nilai yang lain. Klik TLP, klik sebelah sini, sebelah sini. Ya, itu rumusnya I14. I14 cara bacanya berarti ini. Excel itu lurusnya Excel NA. Ini kan I. Ini kolom 14. Jadi nilai rapor sama dengan nilai akhir. Cuman di sini ada bedanya. Kalau nilai akhir, coba diamati Bapak Ibu. Nilai akhir itu ada komanya belakangnya. Atasin deh, pakai mouse ikut. Di sini nilainya. Bu Mila, kalau nilai mah udah otomatis ya dari kolom yang sebelumnya. Oke. Gimana Bu Ci? Untuk nilai akhir itu kan 8,9 itu kita nggak usah ngomong sekali karena udah otomatis dari itu rumusnya udah dibikin begitu. Pembulatan desimal. Jadi desimal di atas 5 itu ikut depannya. Bisa 85,5. Berarti di nilai rapor ini 85,6. Contohnya ini ya. 85,6 di nilai rapor jadinya 86. Jadi pembulatannya ke atas. Tapi kalau di sini 75,4 karena 4 itu di bawahnya 5, desimal 5 itu dihilangkan. Jadi di sini nulisnya 7. Itu nggak salah sama kita gitu. Cuman yang saya ingatkan biasanya ada laptop tertentu yang di sini nilai KS. Nilai KS itu kayak aku titik ya itu. Harus titik apa koma ya? Koma. Nilai PAS jangan ditulis titik. Soalnya rumusnya itu nanti tidak ikut dibagi. Klik yang ini deh, yang NA. Yang NA ada. Ini. Ya. Nah, gitu. NA itu kan rumusnya average seperti
average C14 G14. Ayo pusing ya. Apa sih itu average? Buat apa gitu loh, kita tuh terlalu perhatian sama Excel. Tidak usah dipikirin, itu nanti formatnya udah saya share serumus-rumusnya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ngisi. Nanti kalau dari saya kayak gini tampilannya, ada div kayak gini. Jadi nggak usah diapa-apain. Nanti kalau udah input nilai satu-satu itu berubah sendiri. Jadi otomatis ya. Otomatis. Kalau dari saya otomatis enggak harus belajar average C16 tidak usah. Average C14 C6. Nah, kalau ini untuk pengetahuan aja. Kenapa sih pakai average? Average itu bahasa Inggris yang artinya apa Bu Eva? Rata-rata. Jadi average itu dari bahasa Inggris yang artinya rata-rata. Cara bacanya berarti gini. C14 mana TLP? PH 1 yang 80. Nah, nomor kolom 14 tabelnya ikut C, benar? Nah, jadi cara bacanya kita C14 gitu ya. Terus yang paling belakang TLP, PLS kita kolom apa? G14. Nah, kita klik ini yang NA. Nah, kembali lagi ke average. Jadi cara bacanya gini, average rata-rata dari kolom C14 ke G14 adalah, nah gitu cara baca. Kalau memahami Excel, jadi waktunya sejam kurang, ya. Jadi cara baca aja untuk lebih memahamkan. Aku sih ini nanti kalau ada data yang hilang, Bapak Ibu tinggal ngurutin dari atas. Urutin atas aja. Jadi misalnya kalau ini, waduh ini kehapus pusing sih biar kumaha. Urutin aja. C14 pasti sama G14. C15 berarti sama G15. Itu terus oleh Bapak. Kalau ada rumus yang tapi jarang sekali sih ada rumus. Sebenarnya ini ada rumusnya, cuman Bapak Ibu nggak mungkin ya kita mah satu sistem kalkulator PH1, PH2, PH3, PTS ditambah PAS dibagi 5. Berarti bisa gitu. Kita pakai kalkulator 1 ulangan 3 nilai ditambah PTS ditambah PAS bagi 5. Nah, untuk memudahkan itu tidak usah pakai menghitung dari kalkulator. Ketika Bapak Ibu nanti masukin di sini, ke atas ini nih, dan nanti yang saya kirim yang kayak gini nih. Jangan kaget, jangan bingung, tidak usah panik gitu ya. Jadi itu Pelan-pelan Bu. tidak usah panik, jangan dihapus malahan ya yang di sini no, jangan. Jadi ini langsung diisi aja nama siswa. Ayo TKP praktek deh. Ini untuk nilai PAS asli atau harus dikapal dulu? Biasanya budaya kita terus karena jarang banget guru-guru yang mau remedial Ibu, mungkin hubungannya sama waktu ya. Oh jadi misalnya. Nah, soalnya selain PAS nanti anaknya pasti punya agenda nih, harus kelas meeting, harus lomba apa. Sekarang kan lomba roket itu udah persiapannya. Ayo teh, belajar teh. Coba TLP di sini diisi siapa itu namanya Alfi Lestari kayak gitu Lestarikan ya. 90 Yes. 105. 75 lah ya 80 Itu kunci. 95. Bunci, oh ini PTS ya, PTS nya 95, PS berapa PS? 20 PS
Ya, makanya kumpulan. Oh iya, sangat Apa itu kata-kata Teh. Bebas unggul dalam pemahaman materi menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan konsep secara itu mandiri sendiri maksudnya itu indikator. Apa ini? Jangan bikin itu dulu. Kunci Oh, iya, itu mudah sangat. Aku ada itu kok udah di atas ya sarjana ya. Punya misi set Keluar. Jadi nggak usah nabel satu-satu, nggak usah hitung. Kalau di PowerPoint saya ada, nanti kalau yang boleh. Tapi itu ada rumusnya. Oke, namanya Tinggal misi selesai. Aja bangun. Penilaian apa ya? Ya. Jangan itu ngajar. Yang mana Kevin? Tanya aja lagi Kevin. Ini yang tadi sampai mana? Sampai kemudian bisa kalau dikasih begini dia nggak tahu lagi atasnya. Ini kalau PH itu penilaian harian. Dan kita ngumpulin penilaian itu selalu satu semester satu kali. Semester ganjil ada, semester genap ada, makanya di situ ditulisin semester genap gitu ya. Nah di buku kayak gitu kan. Ini kan ada tulisannya nih semester 2, berarti semester 2 kita harus habis ya. Sebenarnya gitu ya, teorinya harus habis. Nah di sini ada biasanya babnya itu 5 sampai 6, benar? Nah yang kita bikin itu anak-anak PH itu singkatannya penilaian harian, tapi maksudnya bukan itu, tapi ulangan. Jadi dalam satu semester kita minimal harus 3 kali ulangan ke anak-anak, gitu ya. Kan kalau 6 bab berarti teteh bisa 2 bab sekali ulangan, 2 bab ulangan gitu. Nanti udah megang nih nilainya PH 1 sampai PH 3 nih. Jadi ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Kalau yang PTS teknisnya apa mas? Penilaian tengah semester yang biasanya kita 3 bulan awal sebelum PTS itu PTS. Tapi biasanya PTS kan enggak pakai CBT kayak gini. Ini kalau yang PS yang sekarang ini ada juga sekarang deskripsi. Jadi di model-model rapat sekarang ada deskripsi kognitif sama psikomotorik bahasa kerennya. Tapi kalau liar-liar, nah, kognitif itu pengetahuan, psikomotorik itu keterampilan. Nanti disiapkan untuk tiap mapel kan beda-beda nih keterampilannya apa. Keterampilan menjelaskan yang paling gampang. Jadi tidak usah praktek, tidak usah apa, keterampilan menjelaskan, presentasi. Ini kan banyak nih. Nah kalau ikan ada kalau Bu pakai ini alat peraga terus dia jelasin kalau ikan. Kalau matematika berarti keterampilannya gimana? Misalnya dia punya kemampuan menghafal perkalian dari 6 sampai 9 dan nggak ada yang salah. Nah itu masuk ke keterampilan. Jadi kemampuan dasar terampilnya. Oke, kalau ini deskripsi ya. Kalau deskripsi nanti sebenarnya sudah saya bikin tadi. Apa Bu? Satu ide yang teteh-teteh sama ibu semua bisa copy paste itu dimasukin satu persatu nilainya. Ya, itu. Nanti ada filenya. Nanti saya kasih untuk petunjuk kata-kata. Kalau mentok ya kata-kata kita tuh apa yang kita kata-katanya. Soalnya range dari angka 70 sampai 95 tuh kata-katanya banyak banget. 70, 74 apa? 75 ke 80 apa lagi? Nah, kalau di sini ada batasan-batasan kayak di buku umumnya ada 70, 74 memahami konsep dasar. Jadi cuma dia paham aja. Masalah bener apa enggak belum tahu gitu ya.
Kalau 75 sampai 80 cukup memahami materi. Nah, kata-kata yang kayak gini Bu Ci, baru yang aku masukin ke sini. Kata-kata hari ini. Apa nggak ada surat cepat Bu? Ada? Biar babi. Ada Bu. Jadi nanti saya buatin form di sini. Formnya buka aja lah. Daripada sama-sama membayangkannya. Iya lah ya. Deskripsi penilaian sesuai jenjang. Lah nanti saya bagikan ini. Kata-kata silahkan mau copy paste boleh. Ada Bu. Ada. Lihat sekarang. Bu, kalau dimasukkan ke rumus Bu, Hah? dimasukkan ke rumus coba. Bisa, tapi panjang ya. Soalnya ini kan apa deh namanya? Kolom, kode kita masukin deskripsi, koma, kurungnya ketika kita masukin misalnya berapa opsi nih. Nah, berarti kurungnya ibu juga harus kurung yang terakhir dalam tanda kurung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kurang kurung satu aja, rumus gagal. Bu, ini lihat gimana? Gini aja, ibu isi. Kalau yang di kolom ini ya, misalnya, nah yang kayak gini kenapa sih dikasih biru sama kuning? Biar tidak ulang-ulang. Jadi kalau ini kita kasih warna putih semua, jadi bingung. Nilai rapor itu sama dengan indikator pengetahuan. Jadi yang dinilai 80 ini, kalau dikasih kata-kata, nah kayak apa? Siswa mulai memahami sebagian konsep dasar, namun, ada saya garis namun masih memerlukan bimbingan. Susah ya ngasih kata-kata segitu banyak ya Ibu? Udah lah, boleh tes aja di sana. Nah, setiap anak mungkin kalau sama Bu, kalau nilainya ada kata-kata sesuai jenjang angka aja Bu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Bu, kalau kata bilang berarti kita ngisi sendiri ya? Iya, kalau saya gitu Bu, kemarin pernah pakai rumus, ada yang rusak, ada yang itu, dan itu harus pakai format, harus di wrap teks juga kan. Jadi biar kotak-kotak kayak gini, itu begini ibu-ibu sekalian. Format sel. Nah, di sini nanti di sini break itu harus aktif. Kalau break statement nggak aktif, kayak gini jelek. Nah, jeleknya bisa kebaca. Buka aja ya, buka. Kalau di break stack ini baru format cell, alignment, ini break stack, oke. Nah, bagus kan? Bagus. Tapi sebenarnya di gambarku juga nggak apa-apa, wali kelas mengerti. Yang penting cepat saja sih sebenarnya. Tidak apa-apa, jadi kita copy paste sebenarnya sama aja Bu. Cuman untuk yang menyukai kerapiannya kan kadang ada yang mata-mata yang gatal gitu kalau nggak rapi dari tulisannya. Nah tapi kalau nggak dirapiin tidak. Kembali ke petunjuk deskripsi. Nah nih nilai-nilai di sini ada hubungannya sama yang kuning sama biru. Kalau nilai rapot ya pas sudah jadi, karena Bapak Ibu tadi misinya kolom 1 sampai 5 udah selesai. Jadi nilai keterampilan ini yang Bapak itu harus isinya manual seperti ini. Nah, nilai keterampilan itu ya termasuk anak ini absensinya juga. Kan nggak mungkin anak pintar jarang masuk, itu langka ya. Jadi biasanya anak-anak itu ditemui ya itu nggak ngerti pasti. 70, nah. Oke. Oh itu ya, ini setengah 2 Ibu. Ibu ini setengah 2. Yang jaga nih. Bukan jaga. Jadi Ibu sekali lagi setiap anak boleh sama ya kata-katanya. Boleh asal berulangannya sama. Kuncinya deskripsi itu diansar. Deskripsi. Makanya kunci ini saya bikinin
batas-batas. Iya. Ya. Batas antara 70 sampai 75, komennya kayak gini. Nah, gitu aja. Batas kalau nilainya ini yang mau pilih ya. Nah, ini yang nilai rapor. Kalau nilai rapotnya kalau 76 sampai 80 dinilai komennya. Kalau bingung, ibu pilihin dulu yang di atas 80 diisi dulu. Set. Habis itu di atas 85 isi lagi, cari di atas 85. Set. Jangan ngisi 70 nyari 85, aduh nyari isi. Jadi sekalian. Jadi maksudnya kalau yang 70 ini langsung copy ya, yang seperti biasa kita copy. Pastenya di paste-nya di bagian. Cobi Bu, diperhatiin kolom yang kosong Bu. Oh, boleh sekali. Tadi sini ya Bu. Nah, Pengennya berapa nih? Oh, berarti kita harus pakai sampai pengisian. tadi ke Bu. Oke, Kita masuk laptopnya ya. namanya siapa? Mau siapa nih namanya? Randy. Bu Sri Rahayu. Oh, ini betul Bu. Betul ya Bu ya. Mana itu? Mau Sri Rahayu nggak? Boleh. Bu. Biasa di majalahnya ya, tahun 70. Usaha sekolah ya, Mas. Tidak berani saya. Nilai kami ya. Kalau kita tarik aja bahasa kalau itu. Namanya siapa Ibu? Oh, kali ini. Sri Siti Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah aja lah ya. Cari amannya saya. PH1 misalnya dia nilainya berapa nih? 75. 85. Terus Oh ini 70. 76 lah ya Bu. Pas Pas banget banget ini. Ulangan ketiga dia belajar nih, masa nggak belajar terus? 80 Bu. Ini nilai PS PS ini ini ya. ya. Nilai boleh 85 Bu. Ibu kayaknya suka nilai 88. Yang PAS. PS berapa ya? 80 Bu. Otomatis ya. Di sini kalau KKM nggak usah diapa-apain, ini memang untuk standar aja. Ini sini misalnya ini kosong. Dari 90 ditulis teknis saya. Nah ini jadi 82 guys. Ya jadi 82. Kalau di sini tadi kata Bu Enci cuma 85. Nah jadinya 81. Iya. Nah kalau yang kuning ini nilai rapot. Nilai rapot anak siswa 84. Cari di sini. 81 Bu. Boleh. Itu yang Oh iya yang 81. Iya. Ya, yes, ya, 1. Kita buat ya biar tidak pada pusing. Oke, yang ini 81 berarti nyari di deskripsi berapa Bu? 81 sampai 85 ya. Siswa memahami konsep secara baik dan mandiri. Lihat kopi ya. Kita masukin di kalau kuning berarti nyari ya kuning. Ini kode warna bermanfaat. Oke. Jelek ya jadinya ya. Kita break stack. Caranya Oh, itu mah manual Bu. gimana Ibu? Itu kan cuma begitu Bu. Iya, kalau di copy paste biasa kan jadinya kayak gini ya. Udah kebaca ya kunci ya. Iya. Nah, kita klik kanan. Nanti keluar namanya format cell. Iya.
Biru. Wah, kita sama kamu. 76. Jadi kita nyari nih petunjuk deskripsi. 76 yang mana ya? Oh, yang nama sapi Bu. Enggak, beda Bu. Kalau ini yang kognitif. Nah, scroll bawah lagi. Oh, ya. Terakhir. Tadi 76 kunci saja. Cuma ada yang cuma 76 ya Bu ya? Iya, di sini ada 76. Berarti tinggal apa? Oke. Untuk memudahkan Bapak Ibu tanpa merahasiakan kata-kata ya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi yang nilai Oh, Bapak tadi kayaknya saya mau begini kunci, iya Bu. Kita mau praktek ayo. Udah begini aja. Ada aja yang paling mudah. Yang bisa mau praktek, tapi kalau sudah dikasih kalau masuk kalau ngisi tesnya rasanya beda. Jadi hukum ya daripada nanti praktek di kita jadi kalau udah praktek siapa yang Pinter, pinter tuh.